saya record ya. Udah dikirim ya, Mbak? Oke, makasih banyak ya. Mungkin saya, ya, yang mau sholat silahkan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertemuan pertama ya untuk kelas pembangunan global C ya. Di sini saya lihat ada 34 participants dan saya mungkin di awal akan share dulu ya, akan share isi RPS-nya. Sebentar. Karena ini pertemuan pertama mungkin tidak begitu banyak yang akan kita elaborasi ya, nanti akan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan kedua, 3, 9, dan 15 adalah kelas besar, maka akan diampu ataupun diajar oleh Mas Syahrul. Ya. Boleh panggil Bapak, boleh panggil Mas untuk beliau. Baru selesai sekolah S3 dari Unpad. Mungkin saya share screen dulu ya di sini ya. Nah, kelas kita cukup sore, jadi saya harap atensinya ini ya masih ada ya. Gitu. Padahal saya ketemu Ciara pagi banget. Ketemu Ciara lagi jam 3:30 sore ya. Nah, saya entah bagaimana gitu ya, banyak kelas yang pagi banget dan sore banget gitu. Jadi Bu kayak dibentengin tuh ya, pagi banget dan sore banget. Nggak boleh kemana-mana nih gitu ya. Gitu. Nah, saya coba share screen ya. Di sini kebetulan dia pakainya Excel. Ya, mungkin boleh di screenshot siapa yang akan jadi komting gitu atau ketua kelas. Kira-kira nih. Siapa aja boleh loh. Yang ya lebih mudah di reach ya, yang lebih mudah dijangkau lah gitu. Siapa kira-kira? Ada? Boleh, Mbak. Saya Ya, biar aja ya. Oke, good. Mungkin boleh screenshotnya sekali, Ciara, di sini. Supaya saya ada laporan ya. Iya. Partisipan atau RPS-nya aja, Mbak? Yang RPS, yang tampilan PPT pokoknya, tampilan layar sharing gitu ya. Oke. Sudah? Oke, thank you. Nah, jadi di minggu pertama, jadi ini kan ada 3 kelas ya, mata kuliah pembangunan global. Mata kuliah ini dulunya dengan nomenklatur pembangunan internasional, namun sekarang sudah berjalan 2 semester, ya 2-3 semester namanya pembangunan global. Nah, apa sebetulnya yang menjadi atensi gitu ya di sini? Nah, ini ada kode mata kuliah gitu ya, ada ini RPS ya, ini RPS. Nah, mata kuliah ini dikoordinatori oleh Bapak Syahrul ya, kemudian Bu Nurma dan saya ya, Yulia Putri. Lalu untuk semester 4 adapun sikap gitu ya, misalnya taat hukum, disiplin, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, kemudian untuk bidang pengetahuan tentunya menguasai konsep teoritis HI secara mendalam, kemudian nantinya dikaitkan kepada kasus-kasus ataupun isu-isu pembangunan global yang memang relate to international relations ya. Nah, lalu ada beberapa keterampilan umum yang dituntut ya, yang diharapkan mahasiswa bisa menguasai gitu ya, bertanggung jawab atas pencapaian kelompok, kemudian mampu beradaptasi, menggunakan informasi,
Kemudian pertemuan nantinya kami akan menilai mahasiswa-mahasiswa yang memang aktif di kelas, gitu ya. Ini saya agak miring ya, layarnya. Oke lah ya. Nah, kemudian ada beberapa materi ya. Misalnya nih, kita akan pakai lebih banyak bukunya Kingsbury. Kingsbury ini seingat saya 2016 atau 2017 gitu ya. Nah, kita akan gunakan ini. Kemudian ada beberapa bahan pendukung. Ada McBeason mengenai politics and markets in East Asia, kemudian Report of Asian and Pacific Center for Transfer of Technology, kemudian China's Force Technology Transfer Problem, lalu hal-hal yang memang berkaitan, biasanya memang kawasannya Asia Timur, Asia Tenggara ya, karena memang kita di kawasan tersebut dan atensi global sangat besar ke kawasan ini ya, kawasan East dan Southeast Asia. Nah, kemudian di sini kita di pertemuan 1 tentu kalau pembangunan global kelas C itu memang bukan kelas saya ya, tapi mungkin istilahnya adalah wali kelasnya adalah saya gitu ya. Sehingga saya bertanggung jawab untuk masuk pada saat pertemuan pertama, kemudian UTS, UAS, dan beberapa pertemuan kelas kecil yang memang sudah disepakati bersama. Lalu di kelas Bu Nurma juga demikian ya. Nah, kemudian di pertemuan kedua itu kelas besar. Jadi ada Mas Syahrul atau Pak Syahrul. Pertemuan kedua itu lebih kepada teori dan konsep pembangunan global. Pertemuan ketiga lebih bicara pada Washington Consensus dan Beijing Consensus. Lalu lalu beliau juga ada di kelas kecil ya. Ternyata beliau ada juga nih di kelas kecil. Pertemuan keempat, kemudian pertemuan kelimanya Ibu Nurma, pertemuan keenamnya 6 dan 7 kembali Pak Syahrul ya. Nah, jadi unfortunately ya, kita akan ketemu lagi setelah UTS, setelah pertemuan hari ini. Kok jauh banget, Mbak, gitu ya. Nah, bukan apa-apa karena saya pun sudah di-plotting di pertemuan-pertemuan sebelum UTS untuk mata kuliah yang lain. Gitu, sehingga karena kan kita rolling ya sekarang ya, jadi tidak ada dosen yang satu dosen itu masuk di pertemuan pertama sampai akhir, itu nggak ada ya. Nah, sehingga saya memperoleh bagian di pertemuan ke-11 dua kepada gender dalam pembangunan gitu ya, kemudian menganalisa isu lingkungan dalam pembangunan, lalu food security dan energy security di dalam global development ya. Kemudian nanti kalau di bagian saya ya, karena ini ini kan berarti 3 kelas ya, ABC ya. Nah, saya biasanya akan buat video pembelajaran, nanti kalian bisa akses di YouTube, tapi ini masih on progress. Nanti sehingga saya tidak perlu repetisi gitu, tidak perlu mengulang-ulang, jadi kita tinggal diskusi saja pada saat masuk kelas. Gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan 16-nya UAS, pertemuan ke-8 UTS seperti biasa. Lalu nantinya tolong nanti buat sekitar 9 kelompok ya, 9 kelompok di dalam satu kelas ini kan ada 36 ya. Berarti satu kelompok itu ada consist of ya 4 orang ya. 4 kali 9 36. Atau kalau 36 ini bareng saya ya berarti satu kelompoknya ada yang isinya 3 orang ya. Gitu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Hari ini saya cukup padat ya. Jadi saya ada jadwal interview anak-anak yang ISMA ya, seleksi ISMA. Di sini ada yang ikut?
Nggak ada. Oh, sayang banget. Saya tuh nggak punya PA anak 2020, sehingga saya tidak begitu mengenali kalian gitu ya. Saya tuh loncat gitu bimbingannya. Jadi misalnya bimbingan yang lama 2017 sama 18, tiba-tiba saya langsung ke 2021 gitu ya. Nah, itu jumping jadinya ya. Jadi ya plus minus sih. Jadi kebanyakan saya tidak begitu mingle dengan yang 2020 gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya? Mbak, itu berarti tugas kelompoknya itu kita buat PPT dan makalah juga. Ya, kalau makalah mungkin akan dikumpulkan di akhir saja ya, di akhir perkuliahan. Tapi kalau untuk presentasi hanya satu kelompok, satu meeting ya. Tiap pertemuan itu hanya hanya satu kelompok yang presentasi di tiap pertemuannya. Nanti kalian kalau makalah di akhir gitu ya, di akhir perkuliahan. Kemudian di tiap pertemuan gitu ya, itu masing-masing dari kami akan menilai gitu. Jadi nanti misalnya kelompok siapa tadi yang tanya? Margareta ya? Iya, Tata. Kelompoknya Margareta presentasi nih di kelas saya gitu ya. Itu saya nilai. Nah, lalu kan misalnya kebagiannya kelas saya ya, itu saya nilai. Nah, nilai itu yang akan saya share kepada 2 dosen lainnya, sehingga pada saat bersamaan kami punya nilai presentasi kalian masing-masing meski kelasnya itu beda-beda gitu. Tadi saya mau balik ke pertanyaannya tadi gimana, Tata? Iya, jadi nanti kan makalah di akhir. Untuk bahannya sendiri berarti untuk misalkan kita kan presentasi di pertemuan keempat ya. Terus materi pertemuan keempat itu kita cari plus studi kasus atau nanti cuma teori-teori dan pembahasannya aja, studi kasusnya di makalah dengan menggunakan teori yang kita bahas di pertemuan yang kita presentasikan. Ya. Pada saat presentasi sebetulnya kami ya yang provide artikel gitu ya. Jadi based on isi artikelnya gitu. Jadi tidak tidak teori-teori gitu. Jadi lebih banyak nanti sekalian pada saat presentasi ya studi kasus sekalian. Gitu. Karena kan kalau teori di awal ya. Itu paparan untuk teori biasanya pertemuan 2 dan 3 gitu ya. Kalau pertemuan 1 ini kan saya lebih sifatnya ke pengantar ya. Berarti PPT kita berisi tentang artikel yang diberikan sama Mbak ya? Ya. Baik, Mbak. Itu ya. Nah, mungkin ada lagi kira-kira? Silahkan. Untuk pengumpulan PPT-nya sendiri, Mbak, itu H-1 atau seminggu sebelum presentasi? H-1 aja lah ya, H-1, H-2. Maksudnya kan kalian kan juga padat ya dengan mata kuliah yang lain gitu. Jadi ya mending H-1, H-2 aja. Rata-rata ngambil berapa SKS ini? Saya ambil 24 SKS, Mbak. Ya, apalagi 24 kan? Ya. Itu. Ya. Ya itu padat. Ya, padat banget gitu ya sebetulnya. Jadi kita terlalu banyak mata kuliah ya. Oke, tapi ya begitulah sistemnya ya. Oke, kalau tidak ada saya stop sharing dulu di sini ya. Mungkin saya sharing sedikit PowerPoint kali ya, supaya ada gambaran gitu bagaimana sebetulnya mata kuliah ini akan berjalan nantinya. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah ya. Boleh saya di screenshot dulu. Siapa? Ciara ya? Udah, Mbak. Oke, makasih. Nanti dikirim ke grup aja juga boleh ya. Nah, jadi saya tidak slideshow ya, karena laptop ini kalau slideshow dia hitam dia jadinya, gitu ya, nggak kelihatan apa-apa.
Nah, saya akan paparkan mengenai konsep pembangunan global, gitu ya. Bagaimana sebetulnya pembangunan global itu dimaknai oleh para ekspertis ataupun pemikir-pemikir hubungan internasional, ya. Nah, pertama, kita harus tanya dulu nih, apa yang dibangun? Ya, karena kan pembangunan global nih, kira-kira apa yang dibangun? Izin menjawab ya, Mbak. Oke. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau pembangunan global itu lebih pembangunan itu kayak SDM, terus habis itu infrastruktur, kemudian lingkungan dan lain-lain, Mbak. Oke. Itu yang lain, makasih Raffi, Dio. Baik, Mbak. Kalau menurut saya pembangunan global itu berfokuskan pada development ataupun kualitas dari kehidupan manusia yang berada di ruang lingkup global. Jadi melingkupi ekonomi, sosial, keamanan, politik, dan lain sebagainya yang membuat atau meningkatkan kualitas kehidupan manusia di ranah global, Mbak. Kalau Tata, Margareta? Kalau menurut saya yang dibangun itu adalah kesejahteraan dan kestabilan untuk kemajuan pembangunan secara global. Jadi meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, aspek-aspek yang melingkupi masyarakat dan dekat dengan masyarakat. Oke. Tidak ada yang salah gitu ya, sebetulnya apa yang dibangun. Nah, pada saat ketika kita bilang apa yang dibangun, sebetulnya esensinya adalah fisik ya. Misalnya infrastruktur gitu ya, lalu perumahan, kemudian fasilitas-fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya kesejahteraan gitu ya, nah itu apakah bisa dibangun? Ya bisa gitu ya. Nah, tapi itu bagian dari non fisik ya. Jadi memang ada pembangunan yang physically memang terlihat gitu ya. Ada yang memang terlihat ketika quality-nya tercapai gitu ya, misalnya kesejahteraan ya, itu kan lebih kepada kualitas taraf hidup masyarakat gitu, sehingga ada hal-hal yang mungkin tangible, ada yang juga yang intangible gitu ya. Nah, semuanya benar. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, memang pada dasarnya segala sesuatu yang sifatnya fisik, ya, infrastruktur, jalan, moda transportasi, sistem pendidikan, ya. Sistem pendidikan lebih kepada non fisik sebetulnya gitu ya. Kemudian ada teknologi industri, transmisi listrik, ada banyak ya, ada banyak sekali yang bisa dibangun. Nah, kemudian siapa yang membangun dan siapa yang dibangun? Nah, ini kita harus cermati dulu nih. Kira-kira siapa yang membangun, siapa yang dibangun? Oke, Mbak, izin menjawab ya. Kalau menurut saya pribadi sih, untuk pertanyaan siapa yang membangun, kalau menurut saya pribadi ya, udah pasti aktor-aktor di hubungan internasional mungkin bisa dari state, negara, mungkin bisa jadi dari MNC, kemudian dari IGO atau Intergovernmental Organization, ataupun NGO pun bisa juga untuk berkontribusi di pembangunan global. Kemudian siapa yang dibangun, tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, beberapa aspek tersebut itu adalah hal-hal yang dibangun oleh para aktor ini yang bangun tadi, seperti mungkin bisa disebutkan lagi contoh seperti infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke. Kemudian siapa yang dibangun? Menurut saya masyarakatnya, Mbak, dan sistem dan kondisi tata kelola di negara tersebut. Karena kalau misalkan siapa yang membangun kan kayak pemerintah kan dapat uang dari pajak masyarakat. Nah, pajak masyarakat itu dibuat untuk infrastruktur, terus pembangunan, terus transportasi. Nah, siapa yang menggunakan hal tersebut? Kan masyarakat. Nah, masyarakat sendiri nantinya setelah menggunakan tersebut akan berkontribusi bagi kemajuan negaranya sendiri atau lebih luas lagi. Oke. Baik, makasih gitu ya. Nah, betul gitu ya. Tadi ada menyebutkan aktor ya. Nah, sudah terlihat tuh HI-nya ya, aktor. Siapa yang membangun dan siapa yang dibangun? Siapa aktornya dalam hubungan internasional, dalam upaya pembangunan internasional ataupun pembangunan global? Nah, di sisi yang putih kalian bisa lihat state actor misalnya.
pemerintah, tentu tadi sudah kalian eksplanasi ya. Ada pemerintah, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Pemda ya. Pemda atau pemerintah daerah di dalam atau SSG, sub-state government. Sub-state government atau kadang disebut dengan local government. Ada lagi yang nyebut misalnya subnational government, ya itu benar ya terminologinya betul gitu ya. Nah, kemudian ada Kementerian Ketenagakerjaan, PUPR. Jadi memang lembaga kementerian dan lembaga dari pemerintah itu masuk kepada aktor negara, masih masuk dalam kategori state actor. Nah, lalu non-state actor-nya siapa? Gitu ya. Ada multinational corporations, MNCs, yang biasanya menyalurkan dana CSR misalnya. Kemudian ada non-governmental organization atau LSM, lembaga swadaya masyarakat. Lalu ada lagi UN, ya, the United Nations, kemudian Palang Merah, Yayasan Pendidikan. Memang orang-orang yang membentuk satu komunitas, ya, atau menjalankan satu bidang usaha itu bisa kita sebut sebagai non-state actor. Nah, lalu ada lagi kelompok masyarakat. Masyarakat mana, Mbak? Gitu ya. Masyarakat Indonesia, masyarakat dunia. Makanya kita sering bilang sekarang kan global citizen, ya, world citizen. Kemudian ada social community dan all layer ya, semua layer untuk masyarakat itu masih masuk dalam kategori non-state actor. Kemudian bagaimana cara membangun? Nah, ini ada beberapa misalnya. Betul, tadi ada pajak ya, pajak, ada usaha pemerintah, individu secara mandiri, ada kerjasama dengan pihak asing, dana bantuan luar negeri, hibah, bahkan hutang. Nah, ini yang harus dihindari ya, membangun dengan main resource adalah hutang atau conventional loan atau bentuknya pinjaman itu benar-benar fully avoided ya, harus benar-benar seharusnya dihindari. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini muncul pasti. What is international development atau what is global development? And what is global development in international relations? Ayo, ada yang mau jawab? Boleh screenshot-nya sekali di sini, Ciara? Ya, Mbak. Silahkan yang mau jawab. Udah? Izin jawab coba ya, Mbak. Hmm. Ini sebisa saya aja ya. Kalau menurut saya pribadi sih, pembangunan, kan what is international development atau pembangunan internasional. Jadi pembangunan internasional itu merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan beberapa negara tuh, di mana tuh dia juga nggak hanya melakukan pembangunan itu di negaranya saja, tapi juga melakukan pembangunan di negara lain. Sebagai contoh misalnya Indonesia terhadap Palestina, di mana Indonesia kan juga sangat gencar nih untuk melakukan pembangunan di negara sendiri di Indonesia, tapi dia juga terkadang suka melakukan bantuan pembangunan di Palestina, seperti contohnya adalah rumah sakit Indonesia Palestina yang ada di Palestina itu yang bisa suka dipakai buat korban-korban yang terkena serangan dari Israel gitu. Terus juga Indonesia juga sering juga melakukan bantuan-bantuan luar negeri juga kepada negara-negara lain. Bahkan Indonesia juga sering menerima bantuan dari luar negeri untuk pembangunan dari berbagai aspek gitu. Mungkin kalau nggak salah ya, kalau dari bidang pendidikan, kalau saya Indonesia juga pernah bekerja sama dengan Perancis gitu dan juga negara-negara lain. Nah, kalau what is international development in IR atau apa sih pembangunan internasional di hubungan internasional, itu sama kayak yang saya sebutkan sebelumnya, di mana pembangunan internasional di hubungan internasional ini bisa terjadi karena adanya diplomasi atau kerjasama antara kedua belah pihak. Tadi seperti yang saya sudah bilang, sebagai contoh tadi antara Indonesia dan Palestina. Mungkin kalau dari saya itu saja, Mbak. Terima kasih. Oke, makasih. Ini ada siapa lagi nih? Dio, ya. Silakan Dio. Kalau menurut saya dan juga beberapa sedikit yang saya baca juga tadi, international development itu atau global development adalah konsep yang sangat luas yang berhubungan dengan idea mengenai
masyarakat dan juga negara yang memiliki tingkatan level ekonomi dan juga Human Development Index yang berbeda antar masing-masing negara dalam skala internasional. Hal ini merupakan basis dari klasifikasi pengembangan global atau international development, yang mana perkembangan dari masing-masing negara atau masing-masing area di suatu skala yang besar atau skala global itu memiliki perbedaan masing-masing. Jadi misalkan di benua Eropa itu memiliki perkembangan baik dari segi ekonomi maupun dari segi Human Development Index yang lebih tinggi daripada pembangunan global atau international development di wilayah Afrika. Sehingga perbedaan tingkatan dari ekonomi dan juga pembangunan ekonomi dan juga Human Development Index ini yang menjadi basis dari atau konsep dari international development. Sedangkan dalam HI sendiri international development itu lebih berfokus pada aktor-aktor atau hal-hal yang berhubungan dengan cara-cara atau usaha untuk meningkatkan development, international development itu sendiri. Baik dalam berfokus dalam suatu kawasan seperti pembangunan di Afrika, pembangunan di Amerika Latin dan lain sebagainya, maupun secara keseluruhan atau global. Oke, makasih banyak Raffi, Dio, ya sudah komprehensif sekali menjawabnya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Betul gitu ya, tadi yang sudah disampaikan dua teman kalian. Nah, sebetulnya sejatinya pembangunan itu apa? Gitu ya, development itu apa? Nah, upaya dan proses perubahan yang secara kontinu dilakukan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, misalnya pelatihan, pembukaan lapangan kerja baru, kemudian peningkatan kapasitas SDM, pemutahiran teknologi, fasilitas kesehatan, transportasi yang memang memadai dan ditujukan pada masyarakat, gitu ya. Nah, lalu apa saja sih Mbak model dan teori pembangunan, misalnya konsep-konsep pembangunan, gitu ya. Nah, ada banyak sekali sebetulnya ya, ada banyak sekali. Namun saya ambil beberapa yang memang menjadi fondasi dasar ya untuk mata kuliah ini. Pertama, model kapitalis, ya. Model ini berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya dengan capital sekecil-kecilnya, makanya namanya kapitalis. Ya. Negara-negara maju berupaya melakukan industrialisasi secara masif, sementara negara-negara berkembang menyediakan bahan mentahnya atau raw material. Dengan model ini tentu pembangunan yang terjadi hanya ada di negara maju, gitu ya, bukan sebaliknya. Padahal seharusnya yang dibangun adalah memang negara berkembang. Ya, seharusnya kan teorinya begitu. Namun ternyata pada praktiknya lebih banyak negara berkembang hanya menjadi supplier untuk raw material. Ya, nah makanya tadi saya bertanya, siapa yang membangun dan siapa yang dibangun? Ya, negara-negara kapitalis mungkin sering melakukan judgment gitu ya atau justifikasi bahwa wah kami sudah sangat berkontribusi untuk negara berkembang sebagainya. Padahal praktiknya itu sebaliknya gitu ya. Nah, tapi itu jarang sekali dinarasikan gitu ya oleh negara berkembang. Ya. Nah, kemudian model sosialis. Model pembangunan ini berusaha untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan pemerataan kepemilikan faktor-faktor produksi. Ini betul sih, bagus ya, betul. Namun pada abad ke-19, pada abad 20 gitu ya, banyak sekali masyarakat yang memprotes gitu ya, karena ternyata tidak terlihat egaliternya, tidak terlihat kesetaraannya. Yang ada justru malah kaum borjuis yang memang memiliki faktor produksi lebih banyak mengeksploitasi kaum-kaum proletar yang tidak bisa memiliki akses untuk produksi. Ya, maka kembali lagi pertanyaannya, siapa yang dibangun, siapa yang membangun? Ya, harusnya proletar itu dibangun. Bahkan harusnya kan pada saat model sosialis ini diinisiasikan, dicetuskan, yang menjadi goal adalah egaliter, ya, pemerataan. Sehingga seharusnya kalaupun ada yang memegang faktor produksi itu tetap mengutamakan masyarakat yang memang dikategorikan sebagai proletar. Nah, kemudian untuk teori pembangunan, ini nanti kalian bisa baca lebih lanjut ya. Ada teori modernisasi, tentu berangkat dari dua kutub dikotomis antara masyarakat modern dengan masyarakat tradisional. Masyarakat modern diidentikan dengan masyarakat negara maju, sementara masyarakat tradisional acap kali diidentikan dengan masyarakat negara berkembang. Ya.
Kemudian negara maju juga memberikan peran yang sangat dominan dan dianggap positif gitu ya, sehingga menularkan nilai-nilai modern di samping juga memberikan bantuan kapital dan juga teknologi. Teori modernisasi menekankan bahwa tekanan kegagalan pembangunan itu bukan disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan internal ataupun traditional life. Padahal ini juga dilematik, ya. Tidak semua hal-hal yang berbau tradisional itu tidak bisa maju. Ya kan? Buktinya misalnya Jepang dengan masyarakat tradisionalnya, masyarakat pertanian, justru dia bisa maju. Ya, pertaniannya termasuk kategori agribisnis yang cukup advance sekarang, gitu ya. Jadi teori ini juga banyak juga gitu ya dikritisi gitu. Sampai di mana modernitas itu bisa berkontribusi pada pembangunan global. Apakah semakin modern masyarakat dianggap semakin terbangun gitu. Ya, nah itu juga menjadi pertanyaan. Sementara Weber lebih ekstrim ya. Agama ditambah ekonomi sama dengan pembangunan. Ya, nanti kalian lihat lagi gitu ya. Nah, kemudian ada teori Rostow. Di sini ada Rostow's Model of Development. Jadi ada sekitar 5 step yang harus dilewati oleh semua negara. Baik itu negara, sebetulnya kan labelisasi negara ini kan juga dari West ya. Jadi negara berkembang, maju, tidak maju, LDCs gitu ya, less developing countries, welfare states, kemudian ada developed countries, kemudian ada developing countries, itu juga yang mengkategorikan itu juga negara-negara di bagian barat ya, western. Nah, tapi yang kita pelajari gitu ya, misalnya di stage 1 itu ada traditional society, kemudian stage 2 ada transitional stage, jadi ini preconditions for take off. Nah, kita tadinya di sini nih, ya kita dianggap masih di sini, padahal sebetulnya kita sudah take off juga. Ya, kita sudah take off, ada di stage 3. Nah, the fourth stage itu ada drive to maturity, kemudian stage 5 itu ada high mass consumption. Disinilah seharusnya negara mampu melakukan industrialisasi secara masif, namun juga turut mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Ya, jadi goals-nya itu tidak lagi hanya state, tapi nation state, state dan nation-nya. Gitu. Kemudian ada faktor non-ekonomi. Bert F. Huslitz ya membahas faktor-faktor non-ekonomi yang ditinggalkan Rostow. Jadi Rostow kan lebih mengelaborasi economic factor gitu ya. Sementara Huslitz itu sebaliknya, di mana faktor kondisi lingkungan yang dapat dicari oleh masyarakat X. Jadi lebih kepada lingkungan sekitarnya. Keterampilan tertentu menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas kandas. Jadi dia juga pada institutionalism gitu ya, bahwa negara tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pembangunan. Negara membutuhkan masyarakat, negara membutuhkan lembaga, membutuhkan institusi lain ataupun institusi di dalam negerinya sendiri yang memang bermuara hanya pada satu hal, yaitu pembangunan nasional dan berdampak pada pembangunan global. Ya. Kemudian ada teori Harold Domar, dari mulai pembangunan, lalu investasi, produksi, nantinya akan menghasilkan income, kemudian bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, investasi di sini dia bagi lagi ada tabungan, utang luar negeri, investor, kemudian tabungan ini juga dimiliki oleh masyarakat dan negara. Kemudian ada teori world system atau world system theory, ini dari Immanuel Wallerstein ya. Kalau saya tidak salah, Jerman ya, memang orang Jerman. Kemudian, nah di sini terbagi nih. Kalau tadi misalnya bourgeois dengan proletar ya. Kalau di sini dia ada core, ada periferi, anggaplah periferi itu proletar, kemudian ada semi periferi. Jadi ada kelompok masyarakat yang berada di tengah-tengah. Nah, ini akan menjadi basic ya, basic dari diskursus dan fenomena middle income trap kayak kita nih. Ya, kita dibilang misalnya pendapatannya tinggi juga enggak, dibilang rendah juga enggak. Jadi terjebak dalam middle income ya. Bagus nggak Mbak gitu ya? Ya depend ya. Kalau bisa ya high income kan. Gitu. Nah, kemudian dari core misalnya itu ada high profit consumption goods,
Sementara dari periferi ada cheap labor and raw materials. Nah, kita memang terjebak di sini, cheap labor, ya. Tenaga kerja yang murah, ya. Di ASEAN sendiri itu penelitian saya tahun berapa ya, 2018 ya, saya sempat meneliti kehidupan labor ya di ASEAN. Jangan sedih gitu ya, ternyata masih banyak buruh yang labor itu bukan hanya buruh ya, pegawai pun juga labor ya. Selama orang itu bekerja pada satu instansi itu sebetulnya labor, mau dia manajer atau direktur sekalipun dia tetap labor ya. Tapi labor yang memang kategori menengah ke bawah gitu ya, yang paling rendah pada saat Myanmar, kemudian Kamboja, 2 terendah. Indonesia masih di tengah, yang paling tinggi pendapatannya adalah Singapura dan Malaysia. Ya. Nah, pendapatan labornya maksud saya ya. Nah, ini mungkin bisa kita kaji lagi gitu ya. Apakah karena income itu termasuk ini ya, esensi utama bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan, bagaimana masyarakat bisa hidup layak gitu. Ya, good life pada saat bagaimana mungkin membangun kalau masyarakat tidak sejahtera, itu nggak bisa. Nanti jadinya terjebak seperti Korea Utara, ya. Dia membangun infrastruktur segala macam, tapi bahkan masyarakatnya masih banyak yang tidak bisa menggunakan komputer misalnya. Sehingga akan imbalance banget ya kalau misalnya hanya negara yang menjadi entitas yang perlu diperhatikan, tapi tidak memperhatikan masyarakat itu nggak bisa. Makanya konsep nation state itu tetap, apalagi ada lagi konsep state development ya, pembangunan negara, tapi masih tetap mengacu pada masyarakat, ya, tetap memperhatikan masyarakat. Nah, kemudian ada teori dependensi. Ada yang independensi, ada dependensi. Kalau dependensi itu memang ketergantungan. Kalau interdependensi itu memang mandiri, ya. Independensi itu kemandirian, interdependensi saling ketergantungan. Ada lagi teori kompleks interdependence, benar-benar saling ketergantungan itu ada. Ya. Nah, kalau teori dependensi, sering sekali negara maju melihat bahwa negara-negara yang underdeveloped itu sangat dependent ke mereka. Padahal kalau dilihat terbalik loh. Ya, kalau kita lihat lebih jeli itu terbalik sebetulnya. Bayangkan Indonesia misalnya sedikit saja melakukan stop batu bara, Korea udah mulai panik. Khawatir gelap satu Korea katanya kan. Gitu. Betapa mereka butuh gitu raw material dari kita. Tapi sering sekali narasi yang digembar-gemborkan itu sebaliknya. Ya. Jadi Indonesia ini kalau mau proteksionis gitu ya, kalau mau eksklusif, dia tidak melakukan liberalisasi pasar, wah negara-negara luar panik loh. Nggak dapat batu bara, nggak dapat sawit, nggak dapat nikel, ya, nggak dapat emas, gawat kan. Jadi makanya sering diskursusnya sering saya balikkan gitu. Maksudnya sering sekali lebih luas gitu ya, lebih komprehensif bahwa sebetulnya siapa sih yang membangun siapa yang butuh siapa gitu. Kalau saling membangun sih nggak masalah gitu ya, tapi sering sekali yang terjadi adalah eksploitasi di negara dengan penuh sumber daya alam gitu ya, sementara yang terbangun adalah negara-negara yang juga sudah kategori high consumption, yang sudah kategori industrialisasi masif gitu ya, sehingga tidak fair sebetulnya di sini. Ya, dengan iming-iming misalnya, oh iya kan ada investor, ya betul, kalau memang investor yang memang benar gitu ya, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya, ya itu oke gitu ya, bisa diterima secara logika ilmiah ya, dan juga bisa diterima memang secara empirik untuk pembangunan gitu ya, tapi yang dikhawatirkan kan sebaliknya gitu. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dari saya, karena ini masih pertemuan pertama ya. Sampai sini ada yang mau tanya mungkin? Satu pertanyaan? Kalian baru ketemu ini sama saya? Baru ya? Padahal saya udah 6 tahun ya di UPN. Tapi kalian baru ketemu saya. Ya.
Silakan, ada yang mau tanya? Mbak, berarti untuk pembangunan global sendiri juga mencakup regulasi mengenai MNC yang membuka cabang di negara-negara berkembang kan, Mbak? Karena pada dasarnya banyak sekali MNC yang masuk ke negara-negara berkembang itu karena biaya tenaga kerjanya lebih murah, lebih dekat dengan bahan-bahan material, sehingga mereka tidak membutuhkan biaya lebih besar untuk melakukan produksi. Jadi dalam pembangunan ini juga regulasi mengenai MNC yang masuk ke negara-negara berkembang juga dikaji ya, Mbak? Ya, betul. Karena pembangunan itu kan tidak lepas dari private sector ya. Jadi negara memang tidak bisa berdiri sendiri gitu untuk misalnya membangun tanpa bekerja sama dengan negara ataupun aktor lain gitu. Nah, maka tadi saya highlight ya bahwa bagaimana misalnya ketika MNC masuk ya, apakah dia ada kontribusi? Apakah MNC itu punya kontribusi untuk pembangunan? Apakah mereka melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau kita sering sebut CSR gitu ya? Apakah CSR-nya itu hanya berbentuk charity atau berbentuk program-program yang memang sustainable? Program-program yang memang bisa kita nikmati gitu ya, yang bisa misalnya beasiswa pendidikan gitu ya, si anak dikuliahkan, kemudian dipekerjakan di perusahaan tersebut. Nah, itu sustain ya, itu sustain gitu. Nah, tapi kalau misalnya MNC yang ini kan riset saya juga tentang MNC ya. Nah, MNC yang memang hanya melakukan tindakan-tindakan aktivitas altruisme misalnya, aktivitas yang charity gitu ya, filantropi. Nah, itu kan tidak sustain sehingga hanya habis pada saat di situ saja gitu. Ya, misalnya bantuan gitu ya, bantuan sembako atau apa itu kan hanya habis di situ. Bagaimana misalnya kalau misalnya dibuka berapa hektar sawah gitu ya, lalu mereka yang mempekerjakan sendiri di situ, nah itu kan akan lebih besar gitu benefitnya dan itu progressively gitu loh. Ya. Nah, seringnya kadang kan MNC berpikir saya sudah berkontribusi kok tiap tahun saya kasih ini kasih itu, kan nggak bisa begitu aja. Sementara MNC kan juga berproduksi menggunakan bahan baku yang ada di masyarakat sekitar gitu, sehingga tidak berbanding lurus gitu yang diberikannya dengan yang sudah digunakannya. Ya. Nah, itu yang memang sebetulnya dicermati ya. Oh ya, untuk nanti presensi ya, tolong nanti siapkan Google Form-nya Ciara, sehingga teman-teman tinggal isi aja gitu Google Form. Nanti saya lihat gitu ya, karena kadang-kadang kalau kita di Zoom gitu ya, ada yang keluar masuk, oke, karena sinyal gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang ya udah masuk aja dulu 15 menit, tiba-tiba udah nggak ada gitu misalnya. Kadang-kadang kan saya nggak tahu ya, karena kan saya paparan gitu ya. Nah, nanti kalian kan juga akan paparan di pertemuan selanjutnya. Tolong nanti juga dibagi ya, nanti di WA group tolong dibuat siapa yang ada di kelompok siapa gitu ya, misalnya kelompok 1 siapa gitu isinya. Nah, kita group consists of berapa ya? Kalian berapa sih? 35, berarti sekitar 4 orang ya dalam satu grup. Ada mungkin yang isinya 3 kali ya. Nah, nggak masalah, yang penting jumlahnya 9, dan karena 9 itu dihitung ketika setelah di luar dari kelas besar dan di luar dari UTS dan UAS. Jadi satu hari itu satu kelompok yang akan presentasi. Bahannya nanti kami akan kabarkan. Kalau bisa memang minggu depan sudah rampung gitu ya, bahan-bahannya sudah, karena kan bahan itu kan harus kita verifikasi lagi gitu ya, karena substansinya masuk apa enggak, substansinya memang sesuai atau relevan atau tidak gitu ya, sehingga masih taking time ya. Gitu. Oke, mungkin dari saya sampai sini. Ya, kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanya lagi gitu ya. Kita berarti ketemu di pertemuan berapa tadi? 11 ya? 11, 12, 13 ya. Berarti ketemu saya lagi di setelah UTS gitu ya. Nah,
Lebih kurangnya saya mohon maaf gitu ya, pada Allah pastinya selalu mohon ampun. Yang pasti kami tetap memfasilitasi mahasiswa supaya bisa belajar dengan baik meskipun COVID-19 pandemik ya. Semoga semuanya sehat ya. Jangan ya, tetap prokes ya. Itu sehingga bisa sama-sama menjaga kesehatan secara menyeluruh gitu ya. Saya stop dulu record-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya stop dulu.